Fajar perlahan menyingkap langit Wonogiri, mencairkan sisa embun yang menggantung di ujung daun jati di halaman kecil rumah Nenek Marni. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Di dalam rumah bambu berdinding anyaman yang mulai lapuk, tubuh renta Nenek Marni mulai bergerak. Dengan perlahan, ia bangkit dari tikar anyaman usang, menghela napas panjang, dan menatap langit-langit yang ditambal kain plastik di beberapa sudut. Tangannya yang kurus meraba lantai kayu untuk mengambil tongkat, lalu ia duduk di pinggir dipan bambu, meremas-remas lututnya yang kaku. Usianya memang telah menapaki senja, namun sorot matanya masih menyimpan bara hidup yang tak padam. Ia mengangkat kain selimut tipis yang menyelimuti sebuah karung goni besar di sudut ruangan. Karung itu, yang penuh tambalan dan noda lumpur, adalah satu-satunya benda yang selalu menyertai hari-harinya. Tak seorang pun tahu pasti apa isi karung itu, dan Nenek Marni tak pernah menjelaskan. Pagi itu, seperti biasanya, ia menyapu halaman dengan sapu lidi, memungut daun-daun kering yang gugur dari pohon mangga. Burung-burung pipit berloncatan di dahan, sementara suara pengajian subuh dari surau kampung masih menggema sayup. Ia kemudian menyiram tanaman kangkung dan bayam di pekarangan, mencuci tangan di tempayan tua, dan kembali ke dalam rumah. Di dalam, ia mengikat kain batik lusuhnya, memasukkan 2 lembar uang ribuan ke kantong kecil di balik selendang, lalu memanggul karung goni ke punggungnya. Beratnya tak seberapa, tapi tetap membuat bahunya sedikit miring. Ia berjalan perlahan menyusuri gang tanah menuju Pasar Giriwoyo, pasar tradisional yang selalu ramai sejak pukul 5 pagi. Di tengah keramaian pasar, aroma sayur mayur, ikan asin, dan kopi tubruk bercampur jadi satu. Deru suara ibu-ibu menawar, suara pedagang memanggil pelanggan, dan denting logam timbangan menciptakan irama khas yang hanya bisa ditemukan di pasar desa. Ketika Nenek Marni melewati lorong sayur, beberapa orang memperhatikan karung tuanya dengan pandangan aneh. Seorang anak muda yang menjual ayam menyeringai, "Bu, bawa karung buat angkut sampah, ya?" Nenek Marni hanya tersenyum, matanya menyipit lembut. Ia tidak menjawab, hanya terus berjalan menuju warung langganannya. Di sana, ia membeli setengah kilogram beras, 2 butir telur, dan segenggam cabai rawit. Sisa uangnya tinggal recehan, tapi cukup untuk 2 hari ke depan. Ia kembali pulang, menapaki jalan setapak yang licin oleh embun pagi. Sesampainya di rumah, ia duduk di beranda, membuka isi belanjaan, lalu meraih karung tua yang diletakkan di pojok ruangan. Ia memeluknya sesaat, menatapnya dengan mata yang berkabut nostalgia. Karung itu dulunya milik almarhum suaminya, Pak Wiryo, seorang penambang emas kecil yang sederhana dan pendiam. Setiap kali melihat karung itu, ingatannya terbang ke masa lalu. Hari-hari ketika mereka berjuang bersama dalam sempit dan getir. Dari dalam karung itu, ia mengeluarkan kotak kayu kecil berisi cincin emas tipis. Cincin yang dahulu diberikan suaminya di hari pernikahan mereka. Ia menggenggamnya erat, seolah mencari kehangatan dari kenangan yang mulai memudar. Hatinya terasa berat, tapi juga damai. Hari itu, sesuatu dalam dirinya mendorong untuk pergi lebih jauh. Bukan ke pasar, bukan ke sawah, tapi ke tempat yang sudah lama ia hindari, toko emas di kota Jakarta Selatan. Dulu, ia dan suaminya pernah melihat-lihat perhiasan di sana, meski tidak pernah mampu membeli. Ia ingin sekadar melihat-lihat, mengenang masa lalu. Dengan tekad pelan namun kuat, ia mengganti kain batik dengan yang paling bersih, mengikat rambutnya rapi, dan membawa karung tuanya. Perjalanan ke kota cukup jauh. Harus naik angkot 2 kali dan jalan kaki beberapa ratus meter. Setibanya di depan toko emas yang mewah itu, Nenek Marni berhenti sejenak. Etalase kaca berkilauan menampilkan aneka perhiasan, gelang, kalung, cincin dengan batu permata. Ia menatapnya lekat-lekat, seperti melihat mimpi lama yang kembali menghampiri. Tangannya gemetar saat hendak membuka pintu. "Hei, mau kemana?" Suara keras menghentikannya. Seorang pria parubaya bersetelan rapi menatapnya sinis dari dalam toko. "Tempat ini bukan untuk pengemis. Pergi." Orang-orang yang lalu lalang mulai memperhatikan.
Seorang anak remaja bahkan mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Nenek Marni tercekat. Ia belum sempat mengatakan sepatah kata pun. Tapi matanya sudah basah. Saya hanya mau lihat-lihat, Pak. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Pria itu meludah ke lantai, tepat di depan kaki Nenek Marni. Lihat-lihat, kamu pikir ini museum? Bawa karung bau itu pergi dari sini sebelum saya panggil satpam. Nenek Marni tak mampu menahan air mata. Ia membungkuk, mengangkat karungnya, dan berbalik arah tanpa sepatah kata. Langkahnya goyah, tapi ia menolak untuk terjatuh. Di jalan, suara tawa, cibiran, dan rekaman kamera masih membekas di telinganya. Dunia seolah mengecil, menyempit, dan mengusirnya keluar. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia duduk di tangga, memeluk karung tuanya erat-erat. Angin sore meniup daun kering melintasi halaman. Langit perlahan berubah jingga. Ia menatap matahari tenggelam dengan hati yang remuk. Namun dalam keheningan itu, sesuatu dalam dirinya berkata, ini belum akhir. Masih ada sesuatu yang belum selesai. Karung tua itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isi, tapi karena beban kenangan, luka, dan mungkin harapan yang belum padam. Dan malam itu, saat seluruh kampung tertidur, Nenek Marni masih duduk terjaga. Ia menatap karung itu dalam remang lampu minyak. Ada sesuatu di dalamnya, lebih dari sekadar benda. Ada masa depan yang menunggu untuk ditemukan. Ia meraih pisau kecil, mengeratkan kain penutup karung, dan membuka simpul pertama. Langit malam di kampung Wonogiri mulai gelap sempurna. Hanya diselingi cahaya temaram dari lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. Di dalam rumah bambu sederhana, Nenek Marni masih duduk di sudut ruangan. Matanya tertuju pada karung tua yang kini terbuka sebagian. Tangannya gemetar saat ia perlahan menarik simpul terakhir. Nafasnya tertahan, seolah waktu ikut berhenti bersamanya. Dari dalam karung itu, ia mengeluarkan sebuah kain kafan kecil yang sudah menguning. Dibuka pelan, dan di dalamnya, batangan emas. Bukan satu, tapi 2, 3, hingga 10 batang kecil berwarna kuning pekat yang memantulkan cahaya lampu minyak dengan kilau menyilaukan. Matanya membelalak, nafasnya terengah, tangannya menggenggam erat salah satu batang itu, lalu meletakkannya kembali seperti memegang sesuatu yang sakral. Astagfirullah, dari mana semua ini? Bisiknya lirih. Wajahnya pucat, namun matanya tak berkedip. Ia menyentuh pipinya sendiri, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Ingatannya melayang pada almarhum suaminya, Pak Wiryo. Dulu, ia memang pernah mendengar bisik-bisik tentang emas hasil menambang yang tak sempat dijual. Namun, tak pernah terpikir olehnya bahwa benda itu tersimpan diam-diam dalam karung tua yang selama ini ia anggap tak lebih dari warisan kenangan. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Tapi hatinya bergemuruh. Ada rasa syukur, takut, bingung, bahkan sedikit rasa bersalah. Ia menatap emas itu seperti menatap masa depan yang asing dan tak pasti. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Tapi di dalam rumah, hening mencengkeram. Detak jantungnya menjadi satu-satunya irama yang terdengar jelas. Ia berdiri, berjalan terlatih ke arah dipan bambu. Duduk dan memeluk karung itu erat-erat. Seolah takut emas itu tiba-tiba menghilang. Apakah ini ujian? Atau berkah? Tanyanya dalam hati. Pagi menjelang, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Nenek Marni bangun. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Matanya sembab, namun tekad mulai terbentuk dalam sorotnya. Ia memasukkan kembali batangan emas ke dalam karung, lalu mengikatnya rapat. Kali ini, bukan dengan kain tipis, tapi dengan tali rotan yang kuat. Setelah membersihkan wajah dan mengganti baju dengan kebaya batik terbaik yang ia miliki, ia duduk di beranda sambil menyesap kopi tubruk panas. Pikirannya penuh. Ia tahu ia tak bisa menyimpan hal sebesar ini sendiri. Tapi siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang akan mendengarkan tanpa tamak? Nama Pak Darto melintas di kepalanya. Sahabat lama suaminya, lelaki jujur, sederhana, dan dikenal di kampung sebagai orang yang bisa dipercaya. Menjelang pukul 7 pagi, dengan karung diselampirkan ke bahunya, Nenek Marni berjalan ke rumah Pak Darto. Langkahnya pelan tapi pasti,
Setiap langkah seperti menanggung 1000 beban. Bukan hanya beban fisik dari karung, tapi juga beban moral dari apa yang kini ia ketahui. Sesampainya di rumah Pak Darto, ia melihat Bu Darto sedang menyapu halaman. "Loh, Bu Marni, sepagi ini, mari masuk dulu," sapa Bu Darto hangat. Saya ingin bicara sebentar sama Pak Darto. "Ada hal penting," jawabnya pelan, namun dengan nada yang menekan kegundahan. Pak Darto muncul dari dapur dengan sarung tergulung dan handuk di bahu. Wajahnya heran namun langsung berubah serius saat melihat ekspresi Nenek Marni. Mereka duduk di beranda, ditemani teh hangat dan pisang goreng. Dengan suara lirih, Nenek Marni mulai membuka cerita tentang malam itu, tentang karung tua, tentang batangan emas. Pak Darto terdiam, wajahnya berubah, alisnya mengerut. Ia meminta izin untuk melihatnya. Saat Nenek Marni membuka karung dan menunjukkan satu batang emas, Pak Darto memegangnya perlahan. Matanya membesar, ia menggigit bibir. Ini logam mulia murni, Bu. Ini bukan main-main. Jumlahnya berapa?" 10, jawab Marni dengan suara hampir tak terdengar. Pak Darto mengusap wajahnya. Ia menatap ke depan, lalu ke tanah, lalu ke wajah Marni. "Bu, ini bukan sesuatu yang bisa disimpan di rumah. Bahaya, orang tahu sedikit saja, bisa datang hal buruk. Kita harus pastikan dulu keasliannya. Saya kenal seseorang di kota gede, Jogja. Namanya Pak Hendra. Jujur, bisa dipercaya. Dia punya toko emas kecil, tapi sudah puluhan tahun." Bu Darto masuk ke dalam, lalu kembali dengan tatapan khawatir. "Tapi, Mas, jangan terlalu cepat. Harus hati-hati. Orang zaman sekarang gampang berubah karena uang." Nenek Marni mengangguk, tangannya menggenggam gelas teh dengan erat. "Saya tahu, itu sebabnya saya kesini dulu, bukan ke orang lain." Mereka bertiga terdiam, angin meniup lembut tirai bambu di jendela. Suara radio kecil memutar lagu keroncong lawas, menciptakan suasana melankolis yang dalam. Wajah Marni tampak lebih tua dari biasanya, tetapi juga lebih teguh. Setelah beberapa saat, Pak Darto menepuk tangan Marni. "Besok kita berangkat ke Jogja. Saya yang temani. Tapi sementara ini, jangan bilang siapa-siapa. Karung itu simpan baik-baik." Marni mengangguk pelan, air matanya menetes. Kali ini bukan karena takut, tetapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri, bahwa masih ada orang yang bisa mendengarkan, yang mau berjalan bersama dalam beban yang berat. Namun tanpa sepengetahuan mereka, di sudut gang belakang rumah, di balik tumpukan bambu tua, sepasang mata mengintip. Mata itu menyipit, memperhatikan gerak-gerik, dan saat Nenek Marni dan Pak Darto masuk kembali ke dalam rumah, bayangan itu mundur pelan. Bibirnya menyeringai, ia telah melihat kilau emas itu dari kejauhan, dan pikirannya mulai menyusun rencana. Matahari pagi menyibak kabut tipis di perbukitan Wonogiri. Embun masih bertengger di ujung-ujung daun singkong di pekarangan rumah Nenek Marni. Di dalam rumah, suasana terasa tenang namun penuh ketegangan yang menggantung di udara. Karung tua itu kini tergeletak di atas tikar pandan, di hadapan Pak Darto dan Nenek Marni, seperti benda keramat yang menyimpan masa lalu dan masa depan dalam satu tarikan simpul. Pak Darto menatap karung itu dengan dahi berkerut. Ia duduk bersila, tangan bertumpu pada lutut. Sementara matanya sesekali melirik wajah Nenek Marni yang tampak cemas namun tegas. Wajahnya kaku, garis-garis usia tampak semakin jelas pagi itu. Tetapi ada satu hal yang berbeda, matanya tidak lagi sembab seperti semalam, kini penuh kehati-hatian dan tekad. "Ibu, saya pikir kita harus hitung semuanya dulu. Pastikan jumlah dan kondisinya. Baru kita rancang langkah selanjutnya," ujar Pak Darto tenang, tapi tegas. Nenek Marni mengangguk, tangan tuanya gemetar saat membuka simpul tali rotan yang mengikat karung. Perlahan, ia mengangkat gulungan kain kafan kecil dari dalam karung. Ia membukanya satu persatu, dan di hadapan mereka, 10 batang emas murni diletakkan rapi di atas sarung usang. Cahaya pagi memantul di permukaan emas, menyilaukan mata. Pak Darto mengambil salah satu dan mengangkatnya ke bawah cahaya. Wajahnya berubah, matanya melebar, rahangnya mengeras. "Ini murni," gumamnya.
lalu memandang Marni dengan ekspresi yang lebih serius. Ibu, ini bisa mengubah hidup. Bukan hanya hidup ibu, tapi banyak orang. Marni menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu memandang batang-batang emas itu. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin hidup damai, Pak. Bukan kemewahan. Aku takut. Takut ini justru membawa musibah. Pak Darto mengangguk perlahan. Mengerti. Ia membungkus kembali emas-emas itu dengan hati-hati, seperti menangani barang pusaka. Kemudian ia berkata, besok kita ke Jogja. Saya antar ibu ke kenalan lama, Pak Hendra. Dia orang jujur, dan tokonya di kota gede sudah terkenal. Wajah Marni agak tenang, tapi ia masih terlihat tegang. Jemarinya menggenggam kain selendang di pangkuannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya tidak tahu harus percaya siapa lagi selain sampeyan, Pak Darto, ucapnya pelan. Pak Darto tersenyum tipis. Kita akan urus semua dengan tenang. Tapi jangan bilang siapapun soal ini. Namun di luar rumah, di balik batang pohon pisang, sepasang mata mengintip dari kejauhan. Sosok kurus berjaket lusuh, Roni, anak laki-laki Pak Margo, memperhatikan dengan saksama. Ia melihat sekilas emas yang berkilau tadi malam, dan kini ia semakin yakin. Senyum tipis melengkung di bibirnya. 10 batang emas. Satu saja cukup buat lunasin semua utang, bisiknya lirih. Roni dikenal sebagai pemuda urakan di kampung. Ia pengangguran, suka berjudi, dan sering mencuri ayam. Tak seorang pun percaya padanya. Tapi justru karena itu, tidak ada yang mengira bahwa dia menyimpan niat busuk. Hari itu, Nenek Marni tidak pergi ke pasar seperti biasanya. Ia hanya duduk di teras, menyiram tanaman, lalu kembali masuk. Karung tua tidak lagi dibawanya kemana-mana, disimpan di bawah lantai bambu, tertutup peti, diikat lagi dengan kawat halus. Hanya dia yang tahu tempatnya. Namun warga mulai bertanya-tanya. Bu Sarmi, tetangga depan rumah, sempat berbisik ke Bu Darto. Bu Marni sekarang jarang kelihatan ya. Padahal biasanya jam 5 sudah nyapu halaman. Pak Darto menjawab singkat. Beliau kurang enak badan, lagi banyak istirahat. Namun gosip mulai menyebar pelan. Beberapa orang mulai menebak, mengarang cerita bahwa Marni mungkin dapat warisan, atau simpanan harta dari almarhum suaminya yang dulu kerja di tambang. Dan Roni, semakin hari semakin gelisah. Ia menyusun rencana. Diam-diam ia memotret bagian dalam rumah Marni dari sela papan belakang malam hari. Ia mencoba merayu teman lamanya di kecamatan tetangga untuk ikut membobol rumah Marni saat ia pergi ke Jogja. Kau yakin ini emas? Temannya bertanya dengan nada skeptis. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Nenek itu simpan di karung, di bawah lantai bambu. Kita bisa ambil diam-diam pas rumah kosong. Temannya menolak. Tapi Roni tidak berhenti. Ia hanya butuh satu orang nekat. Dan jika tidak dapat bantuan, ia akan melakukannya sendiri. Menjelang malam, Marni duduk di tepi ranjang, menatap karung yang kini terselip di tempat tersembunyi. Wajahnya gelap dalam cahaya temaram lampu minyak. Ia menggenggam kalung suaminya dan berbisik, Pak, apakah ini yang dulu kamu sembunyikan dariku? Kenapa tidak kamu bilang? Matanya kembali berkaca. Ia sadar, harta itu bukan semata anugerah, tapi juga tanggung jawab. Dalam benaknya, ia mulai menyusun rencana. Jika semua berjalan lancar, ia tidak akan memakai semuanya untuk diri sendiri. Ia ingin membantu anak yatim, ibu-ibu yang jualan di pasar, bahkan memperbaiki surau kecil di ujung kampung. Namun di luar sana, takdir sedang menulis kisah lain. Di gang belakang rumah, Roni berdiri dalam gelap. Tangannya menggenggam pahat kayu kecil. Dan dalam gumamnya sendiri ia berkata, besok kalian pergi ke Jogja, ya. Dan saat itu, karung itu akan jadi milikku. Pagi itu, embun belum mengering dari dedaunan ketika Nenek Marni dan Pak Darto menaiki angkot pertama dari terminal kecil di Kecamatan Wonogiri. Suasana masih sepi, hanya beberapa penumpang yang duduk di bangku panjang berhadap-hadapan. Di pangkuan Marni, karung tua yang dibungkus rapi dan diselubungi kain batik coklat tampak mencolok, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan jaket tebal. Pak Darto duduk di sampingnya, sesekali menoleh untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Wajahnya tegang,
namun berusaha tetap tenang. Kita akan sampai di Jogja siang ini, ujarnya pelan. Toko emas Pak Hendra tidak besar, tapi dia orangnya bisa dipercaya. Sudah kenal saya sejak zaman kami kerja di koperasi dulu. Nenek Marni mengangguk, namun sorot matanya penuh kecemasan. Ia memeluk karung itu erat, seolah benda itu bisa menguap begitu saja jika dilepas sedetik. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua berjalan lancar, bukan karena takut emas itu hilang, tapi karena ia belum siap jika emas itu mengubah hidupnya dengan cara yang salah. Setelah 2 kali ganti angkot, mereka tiba di kota gede, Yogyakarta. Kawasan tua dengan gang-gang sempit, toko-toko ukiran perak, dan bangunan kolonial yang masih berdiri tegak meski dimakan zaman. Toko emas milik Pak Hendra berada di ujung lorong, diapit 2 warung batik dan toko jam. Pelangnya kayu tua, bertuliskan, Emas Murni, Hendra dan Putra. Di dalam, lampu kuning temaram menyinari etalase kaca penuh cincin, kalung, dan gelang. Saat bel pintu berdenting, seorang pria parubaya berkemeja lengan pendek dan celana bahan langsung menoleh. Wajahnya berseri saat melihat Pak Darto. "Loh, Mas Darto, wah, lama banget kita nggak ketemu," serunya, menyambut dengan pelukan cepat. "Pak Hendra, ini sahabat istri saya dulu, Bu Marni. Kami butuh bantuanmu," ujar Darto singkat namun padat. Hendra menatap Marni dan tersenyum sopan. "Silakan duduk, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Setelah duduk di kursi rotan di sudut toko, Nenek Marni meletakkan karung di pangkuannya. Ia membuka simpul tali dengan tangan gemetar. Lalu dengan perlahan, ia keluarkan 1 bungkus kain kafan, dan membuka isinya di atas meja. Kilauan kuning langsung memenuhi ruangan. Pak Hendra membeku. Sekilas wajahnya menunjukkan keterkejutan yang nyata. Lalu ia segera mengangkat 1 batang emas dan memeriksanya di bawah lampu. "Ini logam murni," gumamnya. "Dari tambang rakyat, tidak ada cap, tidak ada nomor seri, tapi kualitasnya tinggi." Ia menghela napas. Matanya masih tertuju pada batang-batang emas itu. "Jumlahnya ada 10. Pak," ucap Marni pelan. Pak Hendra menatapnya. "Ibu ingin menjual semuanya?" Marni menggigit bibir, lalu menggeleng pelan. "Tidak, saya hanya ingin tahu berapa nilainya. Dan mungkin, menjual 2 batang lebih dulu. Tapi saya tidak ingin mencolok. Saya takut, kalau uang ini nanti malah membawa celaka." Pak Hendra memandang Marni dalam-dalam. Ada penghormatan di matanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Ibu bijak sekali. Banyak orang melihat emas seperti ini dan langsung lupa daratan." Ia menimbang 2 batang emas secara teliti, mencatat di buku besar, lalu menoleh. "Saya bisa beli 2 batang ini dengan harga tertinggi hari ini. Tapi saya akan bayar dengan cara diam-diam, tanpa kwitansi, tanpa dokumen yang bisa bocor. Semua aman." Marni dan Pak Darto saling pandang. Lalu Marni mengangguk. "Saya percaya pada Bapak," katanya pelan. Transaksi berlangsung cepat namun penuh kehati-hatian. Setelah selesai, Pak Hendra memberikan amplop tebal yang diikat karet gelang. Marni menerimanya dengan tangan bergetar. Ia tidak segera membukanya. Sebaliknya, ia menatap amplop itu sejenak, lalu meletakkannya di dalam tas kecil. Setelah keluar dari toko, mereka berjalan menuju warung soto kecil di ujung gang. Duduk di bangku kayu panjang, Marni masih belum berkata sepatah pun. Ia hanya menatap mangkuk soto di hadapannya dengan tatapan kosong. Pak Darto memegang lengannya. "Ibu, tidak apa-apa." Marni menarik napas panjang. "Aku takut, Pak. Dulu aku hanya khawatir soal makan besok. Sekarang, aku takut kehilangan diriku sendiri. Apakah emas ini akan membuatku berubah?" Pak Darto terdiam. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Emas tidak akan mengubah siapa-siapa, Bu. Yang mengubah kita adalah apa yang kita putuskan setelah memegangnya." Marni menunduk, bibirnya bergetar. Lalu ia mengangguk. "Saya tidak akan pakai uang ini untuk foya-foya. Saya ingin bantu anak-anak saya. Dan orang-orang di kampung. Ibu-ibu yang susah. Anak-anak yatim. Orang-orang yang tidak punya suara." Menjelang sore, mereka kembali ke terminal untuk pulang. Di dalam angkot yang berderak pelan, Marni duduk di samping jendela,
memandang sawah dan kebun lewat dengan mata sembab namun tenang. Tangannya masih memegang erat tas kecil berisi uang. Tapi kini, genggamannya bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia sudah tahu harus kemana uang itu akan pergi. Namun di kampung, seseorang tengah menunggu mereka pulang. Roni, ia telah mengintip rumah Marni sepanjang hari. Dan saat melihat pintu depan mulai bergerak menjelang senja, ia menarik napas panjang. Giginya menggertak. Besok malam, aku akan ambil semuanya, gumamnya. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah-rumah di kampung Wonogiri mulai memadamkan lampu. Hanya suara serangga dan daun-daun kering tertiup angin yang mengisi keheningan. Di dalam rumah bambu yang sederhana, Nenek Marni duduk di sudut kamar, menatap peti kayu tempat karung tuanya disimpan. Cahaya lampu minyak menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti hantu masa lalu. Tangannya menggenggam tas kecil berisi uang hasil penjualan 2 batang emas. Wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk antara rasa syukur dan was-was. Ia membelai tas itu perlahan, seolah sedang berbicara dengan harta yang tak pernah ia minta. Besok, aku akan ke pasar, membeli beras, minyak, dan gula. Lalu, membantu Bu Wati membuka warung. Gumamnya lirih, setengah kepada dirinya sendiri. Tapi dalam gelap, ia tidak tahu bahwa seseorang tengah bergerak pelan di luar jendela. Beberapa jam sebelumnya, Roni telah menyiapkan segalanya. Ia mengenakan jaket hitam usang dan membawa obeng panjang serta senter kecil. Ia tahu persis kapan rumah Marni akan gelap, dan kapan semua orang tidur lelap. Ia berjalan menyusuri semak-semak, menghindari jalan utama, lalu berhenti di samping rumah. Wajahnya menegang, napasnya memburu, tapi matanya menyala penuh ambisi. Ia tidak lagi peduli pada konsekuensi. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, emas. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan kayu di sisi rumah. Bunyi, krek, kecil terdengar. Tapi ia berhenti sejenak, memastikan tak ada yang mendengar. Ia lalu menyelinap masuk. Di dalam kamar, Marni seperti merasakan sesuatu. Ia membuka mata, menajamkan telinga. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia duduk perlahan, matanya menatap ke arah peti. Lalu, suara lirih dari lantai ruang tengah. Papan kayu berderit. Tangan Marni langsung meraih tongkat yang diletakkan di sisi tempat tidur. Ia berdiri perlahan, wajahnya tegang. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu kamar dan membukanya sedikit. Cahaya lampu minyak dari kamar membuat siluet tubuh kecilnya memanjang ke ruang tengah. Dan di sana, di sudut bayangan, sesosok lelaki tengah membuka peti. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Marni. Suaranya nyaring, mengejutkan. Roni kaget, tubuhnya membalik cepat. Wajahnya pucat, matanya melebar. Lalu dalam sepersekian detik ia berlari menuju jendela. Namun sebelum sempat kabur, tongkat kayu Marni menghantam punggungnya. Brak, Roni terjatuh menabrak lemari kecil. Isi rak berhamburan. Marni berdiri dengan napas tersengal. Tangan masih memegang tongkat. "Roni, anak siapa kamu ini? Mau mencuri dari nenek tua seperti aku?" Roni berlutut. Wajahnya merah, lalu gelap. Ia menggeram. "Karung itu bukan milik nenek. Itu pasti hasil simpanan gelap. Aku lihat sendiri. Kau orang tua rakus. Simpan emas diam-diam sementara warga kampung susah makan." Marni tercekat. Suara Roni seperti cambuk. Tapi ia tak mundur. "Diam, emas itu peninggalan suamiku, bukan untukku sendiri. Aku ingin gunakan untuk membantu kampung ini. Tapi lihat kamu, memilih mencuri, mencela, bukan bekerja." Roni bangkit, tapi langkahnya goyah. Ia menatap Marni tajam. "Aku tak percaya. Semua orang miskin bilang begitu-begitu. Tapi begitu pegang uang, mereka lupa siapa diri mereka." Pak Darto yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah mendengar keributan dan datang tergopoh-gopoh. Ia masuk sambil membawa senter. "Ada apa ini, Roni?" "Astagfirullah." Roni melihat wajah Pak Darto dan akhirnya lunglai. Ia terduduk di lantai, menunduk. Tangannya gemetar. Marni menatapnya. Matanya sudah tak sekeras tadi. Ada luka di sana. Luka lama yang kini terbuka. Beberapa menit kemudian, warga berdatangan. Tapi Marni menahan mereka. "Jangan hakimi anak ini sekarang. Dia salah." "Iya,
Tapi siapa yang tahu hidupnya? Siapa yang tahu seberapa lapar dia pernah merasa? Biarkan aku yang bicara dengannya. Warga akhirnya mundur. Roni pun digiring keluar oleh Pak Darto dengan kepala tertunduk. Keesokan harinya, suasana rumah Marni kembali sunyi. Tapi kali ini berbeda. Di meja terdapat secarik kertas. Surat tulisan tangan Roni. Isinya permintaan maaf dan pengakuan bahwa ia hanya ingin memperbaiki hidup tapi memilih jalan yang salah. Marni membacanya dengan tangan bergetar. Kalau saja aku bisa bicara lebih awal pada anak itu, mungkin dia tidak akan seputus asa itu, ucapnya. Pak Darto yang duduk di sebelah hanya bisa mengangguk. Wajahnya suram. Bu, saya tahu ini sulit, tapi saya pikir ini waktunya ibu mengambil satu keputusan penting. Marni menatapnya. Apa maksudmu? Gunakan emas itu, tapi jangan tunggu lebih lama. Bangun sesuatu, warung koperasi, beasiswa, bantuan usaha kecil. Tunjukkan bahwa emas itu bukan kutukan, tapi jalan bagi orang-orang di kampung ini untuk bangkit. Hari itu, Marni mengambil 5 lembar uang dari tasnya. Ia pergi ke pasar, membeli beras, minyak goreng, gula, dan beberapa bahan pokok lainnya. Kemudian ia mendatangi Bu Wati, janda muda dengan 3 anak yang selama ini bertahan hidup dengan menjual nasi bungkus. Bu Wati, kata Marni sambil menyerahkan kantong plastik. Ini bahan untuk mulai warungmu kembali. Tak usah kembalikan, cukup doakan aku panjang umur. Bu Wati terkejut, matanya memerah. Ia menjatuhkan badan dan memeluk Marni erat. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Marni menepuk punggungnya. Jangan bilang apa-apa. Bantu orang lain kalau kamu nanti lebih lapang. Sore itu, Marni duduk di beranda rumah. Matanya menatap jalan kecil kampung. Anak-anak berlarian. Suara ibu-ibu menjemur pakaian terdengar dari kejauhan. Tapi yang paling ia rasakan adalah ketenangan. Ujian pertamanya telah datang. Bukan hanya soal menjaga emas, tapi soal menjaga dirinya sendiri dari ketamakan, dari dendam, dan dari keinginan untuk membalas. Ia memejamkan mata, angin meniup rambut putihnya. Di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu langit Wonogiri cerah tanpa awan. Udara masih menyimpan sisa embun malam. Namun hati Nenek Marni terasa lebih hangat dari biasanya. Setelah berhari-hari berkutat dengan kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan, hari ini, ia telah membuat keputusan. Bukan keputusan biasa, tapi keputusan untuk menghadapi masa lalu, dan menebus harga dirinya yang pernah diinjak-injak. Ia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding bilik. Kedua tangannya dengan telaten menyisir rambut peraknya, lalu mengikatnya ke belakang dengan sanggul rapi. Kain batik terbaik yang disimpannya untuk hari lebaran ia kenakan hari ini. Sebuah bros kecil perak, hadiah dari almarhum suaminya, tersemat di dada. Sebelum berangkat, ia menatap dirinya di cermin dengan mata yang sedikit basah. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa pantas untuk berdiri tegak. Pak Darto mengantar Marni ke terminal. Tak banyak bicara, hanya tatapan mendalam yang ia berikan saat membantu naik ke angkot. Marni membalas dengan senyum kecil. Doakan saya kuat, ucapnya. Pak Darto mengangguk. Ibu lebih kuat dari yang ibu kira. Perjalanan ke Jakarta Selatan terasa lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin karena kali ini, Marni tidak diselimuti rasa ragu. Atau mungkin karena tekadnya telah menyingkirkan bayang-bayang hinaan yang dulu membekas. Saat ia turun dari angkot, gedung-gedung tinggi kembali menyambutnya. Jalanan ramai, kendaraan bising, dan wajah-wajah asing berlalu lalang. Tapi Marni tetap melangkah mantap. Karung tuanya tidak lagi menemaninya. Kini, hanya tas kecil di tangan dan kalung kenangan di dada. Di depan toko emas yang dulu menjadi tempat lukanya, Marni berdiri beberapa detik. Papan nama yang dulu tampak megah kini terlihat biasa. Ia menghela napas, lalu mendorong pintu kaca. Bel toko berbunyi nyaring. Pak Bambang, pemilik toko, yang sedang memeriksa nota di balik meja, menoleh. Wajahnya membeku, tangannya berhenti menulis, dahinya berkerut sejenak, lalu matanya membesar. Nenek Marni berdiri di ambang pintu, dengan tubuh tegak dan tatapan lurus. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa rendah diri,
Selamat pagi, ucap Marni. Suaranya tenang. Pak Bambang berjalan mendekat, langkahnya ragu, matanya masih terpaku pada wanita yang dulu ia usir dengan kata-kata tajam. Ibu, saya. Bibirnya bergetar, kata-kata tersangkut. Marni menunduk hormat sedikit. Saya datang bukan untuk menuntut. Saya datang untuk bicara. Jika Bapak bersedia. Pak Bambang menelan ludah. Ruangan terasa sunyi. Pegawai di belakang berhenti menyortir barang. Seorang pelanggan menoleh penasaran. Tentu, silakan duduk. Pak Bambang menunjuk kursi kecil di dekat etalase. Mereka duduk. Sekilas, suasana seperti dua orang sahabat lama yang hendak minum teh. Tapi bayangan dari masa lalu menyelinap di antara mereka. Saya masih ingat hari itu, Pak. Marni memulai. Suaranya tenang, tapi nadanya tajam seperti sembilu. Saat saya datang hanya ingin melihat-lihat. Tapi saya dipermalukan di depan umum. Tidak diberi kesempatan untuk bicara. Pak Bambang menunduk. Tangan kirinya menggenggam lengan kursi. Wajahnya memerah. Saya minta maaf, Bu Marni. Saya salah menilai ibu dari penampilan. Saya tidak seharusnya berkata kasar waktu itu. Marni tersenyum tipis. Saya memaafkan, Pak. Tapi saya datang bukan hanya untuk itu. Saya datang untuk mengembalikan harga diri saya. Untuk membuktikan bahwa orang yang tampak kecil belum tentu hina. Pak Bambang mengangguk pelan. Mata tuanya memerah. Ibu benar, saya malu. Sejak kejadian itu, saya sering memikirkan sikap saya. Saya terlalu cepat menghakimi. Setiap orang pernah salah, ujar Marni. Yang penting, apakah kita mau belajar dari kesalahan itu? Pak Bambang berdiri perlahan, lalu membungkuk sedikit. Saya berterima kasih ibu datang ke sini. Tidak semua orang punya keberanian seperti ibu. Marni berdiri. Ia membuka tas kecil, mengeluarkan sebuah cincin emas tipis yang pernah diberikan suaminya. Ia menatapnya sebentar, lalu meletakkannya di atas meja. Saya ingin pesan perhiasan baru, Pak. Kalung dengan liontin berbentuk hati. Tapi saya ingin desainnya sederhana. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan saya bahwa kasih sayang jauh lebih bernilai dari emas. Pak Bambang tersenyum. Saya akan buatkan sendiri. Dan, sebagai permintaan maaf saya, ini hadiah dari toko kami. Marni menatapnya lama, lalu mengangguk. Terima kasih, saya menerima. Bukan karena nilainya, tapi karena keikhlasan Bapak. Keluar dari toko, Marni berjalan pelan menyusuri trotoar. Di sekelilingnya, dunia tetap sibuk. Mobil membunyikan klakson. Tukang ojek meneriakkan tarif. Anak sekolah berlarian. Tapi di dalam dirinya, badai sudah mereda. Ia menatap langit biru dan tersenyum. Langkah-langkahnya terasa ringan. Seolah ia telah menanggalkan beban bertahun-tahun. Ia telah mengambil kembali sesuatu yang pernah direnggut darinya. Harga diri. Sesampainya di rumah, anak-anak dan cucu-cucunya telah menunggu. Intan, cucu perempuannya, langsung berlari dan memeluknya. Nenek, gimana tadi? Apa Pak Bambang masih jahat? Marni tertawa pelan. Matanya menyipit lembut. Tidak, nak, dia sudah berubah. Dan nenek, sudah memaafkan. Anak-anaknya ikut berkumpul. Mereka duduk di ruang tamu sambil menyeduh teh hangat dan memakan pisang goreng buatan Intan. Suasana hangat memenuhi rumah yang dulu sepi. Marni pun menceritakan semuanya. Tentang pertemuan. Tentang kalung. Tentang maaf. Bu, kami bangga sama ibu. Ucap anak sulungnya dengan mata berkaca. Ibu bukan hanya kuat. Ibu luar biasa. Tambah yang lain. Marni memeluk mereka erat. Air matanya jatuh. Bukan karena sakit. Tapi karena bahagia. Ia tahu. Perjalanan ini belum selesai. Tapi hari ini, ia telah menang atas dirinya sendiri. Sore itu, ia duduk di teras. Di pangkuannya, karung tua yang kini kosong. Tapi baginya, karung itu lebih penuh dari sebelumnya. Berisi kenangan, luka, dan kemenangan. Dan ketika angin senja menyapu lembut wajahnya, ia menatap ke kejauhan dan berbisik. Terima kasih, Tuhan, telah memberiku kesempatan untuk berdiri kembali. Pagi itu, aroma tempe goreng dan daun kemangi memenuhi dapur rumah Nenek Marni. Intan membantu memotong-motong sayuran.
Sementara Nenek Marni duduk di kursi kayu tua sambil menghitung uang receh dan beberapa lembar rupiah yang ia pisahkan dari simpanannya. Di atas meja, terdapat daftar nama, tertulis rapi dengan tulisan tangan yang agak goyah tapi masih jelas terbaca. Bu Wati, modal usaha warung. Pak Burhan, bantuan biaya sekolah anak. Ibu-ibu PKK, koperasi simpan pinjam. Panti asuhan Al-Ikhlas, sumbangan makanan dan pakaian. Surau Al-Barokah, bantuan renovasi atap. Intan menoleh, heran. Nenek, ini semua uang nenek mau kasih? Marni mengangguk perlahan. Matanya hangat namun tegas. Emas itu bukan hadiah untuk disimpan, tapi amanah untuk dibagi. Apa gunanya kalau hanya aku yang hidup enak? Intan terdiam, menatap neneknya dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Wajah kecilnya merekah. Lalu ia bertanya pelan, apa itu artinya? Warisan? Marni tersenyum. Kerutan di wajahnya bergerak halus. Warisan bukan cuma harta, nak, tapi juga jejak yang kita tinggalkan. Apa yang orang ingat saat kita sudah tiada. Hari itu, Marni mendatangi rumah Bu Wati lebih dulu. Janda muda itu sedang menjemur pakaian. Wajahnya letih tapi tetap ramah menyambut. Nek Marni, ayo masuk. Maaf rumah berantakan, ucapnya gugup. Marni duduk di kursi rotan rapuh yang diletakkan di depan pintu. Aku bawa sedikit bantuan untuk warungmu, katanya sambil menyerahkan kantong belanja berisi beras, minyak goreng, gula, dan juga satu amplop kecil. Bu Wati membuka perlahan, wajahnya langsung berubah, mata membesar, tangan gemetar. Nenek, ini terlalu banyak. Saya nggak enak. Marni menggenggam tangannya. Anggap saja ini modal. Suatu hari nanti, kau bantu orang lain. Cukup itu yang kubutuhkan. Tangis Bu Wati pecah. Ia bersimpuh, memeluk kaki Marni. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah panjangkan umur nenek. Beberapa hari berikutnya, satu demi satu warga kampung menerima kebaikan yang sama. Bantuan datang diam-diam, tanpa diumumkan. Tapi kabar menyebar dengan cepat. Nenek Marni sekarang jadi malaikat kampung, kata salah satu warga sambil tertawa haru. Sementara itu, di panti asuhan Al-Ikhlas, anak-anak yatim tertawa riang saat truk kecil berhenti di halaman. Marni turun dari dalamnya sambil membawa kantong besar berisi pakaian dan buku. Ini dari nenek tua yang dulunya dianggap tak punya apa-apa, gumam salah satu pengasuh sambil menyeka air mata. Para anak-anak berebut mencium tangan Marni. Beberapa dari mereka memeluk erat pinggangnya, seolah menemukan sosok ibu yang lama hilang. Salah satu gadis kecil, bernama Lela, bertanya polos, "Nenek, bolehkah aku panggil nenek ibu?" Marni menahan napas, matanya berkaca, ia mengangguk perlahan. "Iya, nak, ibu juga rindu dipanggil begitu." Namun tak semua orang senang. Di warung kopi kampung, suara-suara sumbang mulai terdengar. Pak Damin, lelaki setengah baya dengan tabiat iri hati, berkata dengan nada sinis, "Hati-hati lo. Jangan-jangan uangnya dari jalan nggak bener. Masa tiba-tiba kaya?" Yang lain menimpali. "Dulu nggak punya apa-apa, sekarang bagi-bagi. Aneh juga." Namun sebagian besar warga menolak gosip itu. Kalaupun benar dia dapat warisan, kenapa harus iri? Lihat saja apa yang dia lakukan. Nggak untuk dirinya sendiri. Bela Pak Lurah dengan suara tegas saat mendengar isu itu sampai ke telinganya. Di rumah, Marni duduk di beranda sore itu. Di depannya, cucu-cucu bermain di halaman. Suara mereka memenuhi udara dengan tawa dan sorak-sorai. Di sebelahnya, anak sulungnya, Andi, duduk sambil menyeruput teh. "Bu, aku harus jujur. Dulu aku sering lupa pulang. Sibuk kerja, cari uang, kejar ambisi. Tapi sekarang, aku baru sadar, ibu yang jadi teladan kami." Marni tersenyum. Tidak ada kata terlambat untuk pulang. Rumah ini selalu terbuka. Intan menghampiri dan memeluk neneknya dari belakang. "Nenek, aku ingin bantu nenek bikin koperasi. Biar nanti anak-anak muda di kampung bisa belajar usaha." Marni menoleh. Tatapannya hangat, penuh harapan. "Mulailah dari yang kecil. Seperti aku dan karung tua ini. Dulu semua orang menganggapnya cuma sampah. Tapi ternyata, di dalamnya ada kesempatan."
Beberapa hari kemudian, Marni mengundang semua warga ke halaman rumahnya. Bendera kecil dikibarkan, tenda biru sederhana dipasang. Di panggung kayu kecil, Marni berdiri dengan mikrofon di tangan. Di bawah, wajah-wajah yang dulu pernah meremehkannya, kini memandang penuh hormat. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya membuka. "Hanya seorang wanita tua dengan masa lalu yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini, saya ingin berbagi sesuatu." Ia mengangkat karung tua itu ke udara. "Inilah saksi hidup saya, teman setia, yang dulu dianggap hina, sekarang jadi lambang harapan." Suara tepuk tangan membahana. Marni tersenyum, lalu melanjutkan, "Saya ingin mengajak semua untuk percaya bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kita punya, tapi seberapa banyak yang kita bagi." Tepuk tangan kedua lebih panjang. Banyak mata mulai basah. Di sudut panggung, Roni berdiri diam. Ia menunduk, pipinya memerah. Tapi kemudian, ia berjalan pelan ke depan, lalu bersujud di kaki Marni. "Nek, maafkan saya pernah salah menilai, bahkan mencoba mencuri. Tapi sekarang, saya ingin berubah." Marni menatapnya. Ia tidak bicara, hanya membungkuk dan mengangkat wajah Roni perlahan. Tangan tuanya mengelus rambut pemuda itu. "Kamu belum terlambat." Sore itu, saat langit mulai berwarna oranye dan ungu, Marni duduk sendirian di beranda, menatap langit. Di atas pangkuannya, karung tua yang kini kosong. Tapi dalam hatinya, ia tahu, karung itu telah melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar, warisan. Warisan untuk anak-anaknya, untuk kampungnya, untuk masa depan. Langit Wonogiri dihiasi cahaya keemasan di sore hari yang istimewa itu. Bendera-bendera kecil warna-warni terpasang di sepanjang pagar bambu. Tenda biru sederhana berdiri di halaman rumah Nenek Marni. Di bawahnya, meja-meja panjang dihias kain batik, penuh dengan piring berisi nasi liwet, tempe bacem, sambal terasi, dan mangkuk-mangkuk besar berisi es cendol dingin. Suara gamelan dari pengeras suara tua menyelimuti suasana dengan nada-nada lembut dan nostalgik. Anak-anak berlari riang, membawa balon, tertawa lepas. Orang-orang dewasa duduk rapi di kursi bambu, berbincang hangat. Beberapa mengenakan batik terbaik mereka. Tak sedikit yang membawa kue atau oleh-oleh seadanya, sebagai tanda hormat pada sang tuan rumah. Di teras rumah, berdiri seorang perempuan tua dengan senyum penuh damai, Nenek Marni. Rambutnya disanggul rapi, ia mengenakan kebaya krem lembut dan kain batik motif kawung. Di dada kirinya, sebuah liontin berbentuk hati menggantung anggun, hasil buatan khusus dari Pak Bambang, simbol perjalanan panjang dan rekonsiliasi. Tatapannya menyapu seluruh halaman. Setiap wajah yang dilihatnya adalah cerita. Setiap langkah kaki yang datang adalah saksi bahwa ia tidak lagi sendiri. Intan berdiri di samping Marni, menatap neneknya dengan mata berbinar. "Nenek siap?" Marni mengangguk. "Siap." Ia melangkah pelan menuju panggung kecil. Setiap langkahnya disertai tepuk tangan hangat. Suasana menjadi hening ketika mikrofon diserahkan padanya. Ia berdiri sejenak, matanya menyapu wajah-wajah di bawah. Bu Wati yang kini memiliki warung sendiri. Anak-anak panti asuhan yang duduk rapi dengan baju baru. Roni yang berdiri di belakang sambil menunduk. Dan anak-anak serta cucunya yang memandangnya penuh cinta. "Bapak, Ibu, saudara semua." Suaranya pelan, namun tegas. "Saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini. Saya dulu hanya seorang perempuan tua, hidup dari kebun kecil dan belas kasihan tetangga. Tapi hari ini, saya dikelilingi oleh cinta." Tepuk tangan spontan pecah, membuat Marni tersenyum. Tapi senyumnya mengandung haru yang dalam. "Emas yang saya temukan bukanlah keajaiban, tapi pengingat bahwa hidup memberi kita kesempatan, bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyentuh hati." Ia berhenti sebentar, suaranya sedikit bergetar. "Saya sudah tua, saya tak tahu sampai kapan bisa melihat kalian tertawa seperti ini. Tapi saya tahu, jika suatu saat saya pergi, saya ingin dikenang bukan karena emas saya, tapi karena kebaikan kecil yang kita lakukan bersama." Wajah-wajah mulai berkaca, beberapa menyeka air mata. "Terima kasih, karena telah menerima saya, memaafkan saya, membantu saya,
dan karena telah mempercayai bahwa sebuah karung tua pun bisa menyimpan masa depan. Tepuk tangan pecah lagi. Kali ini lebih lama. Marni membungkuk pelan. Matanya basah namun bahagia. Ia menatap langit sebentar, seolah berbisik sesuatu pada almarhum suaminya. Aku sudah menyampaikan apa yang kau tinggalkan. Aku tidak menyia-nyiakan warisanmu. Setelah pidato, acara makan bersama dimulai. Tawa pecah di mana-mana. Anak-anak menari mengikuti lagu dolanan Jawa. Ibu-ibu berbagi resep. Para pemuda membantu membagi air mineral dan piring plastik. Di sudut halaman, Roni duduk sendirian. Ia mengenakan kemeja bersih. Rambut disisir rapi. Wajahnya tenang, tapi tatapannya kosong. Marni menghampirinya pelan, lalu duduk di sampingnya. Roni buru-buru berdiri. Nenek, saya belum pantas. Marni menggenggam tangannya, mendorongnya duduk kembali. Tak ada yang terlambat untuk berubah, nak. Kalau kamu benar-benar ingin menebus, mulailah dengan satu hal kecil. Roni menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Marni meraih kantong kecil dari saku bajunya dan menyerahkannya. Ini bukan emas. Ini daftar anak yatim yang perlu dibimbing baca tulis. Kamu pernah bilang kamu suka mengajar. Bantu mereka, itu lebih berharga dari apapun. Roni mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Senyum kecil, penuh rasa malu, tapi jujur. Menjelang malam, lilin-lilin dinyalakan di sekeliling tenda. Langit berubah ungu tua, diselingi bintang yang muncul malu-malu. Di teras, keluarga besar Marni berkumpul, duduk bersila, berbincang tentang rencana masa depan. Anak-anaknya kini tidak lagi sibuk sendiri. Mereka mulai terlibat dalam koperasi desa yang baru dibentuk. Intan mencatat donatur, anak bungsu Marni, yang dulu merantau ke Batam, kini pulang menetap dan membuka bengkel kecil. Bu, kata anak sulungnya, kami ingin mengajak semua orang yang pernah dibantu nenek untuk kumpul setiap tahun. Syukuran bersama. Marni mengangguk. Itu bagus. Jangan tunggu aku tiada untuk mulai. Malam itu, sebelum tidur, Marni duduk di pinggir ranjang. Ia membuka laci kecil, mengeluarkan foto lama. Ia menatap wajah suaminya di dalam foto itu, tersenyum dalam diam. Kau lihat, Wiryo, kita tidak sia-sia. Emasmu kini menjadi jembatan. Ia menyeka sudut matanya, lalu meletakkan foto itu kembali. Karung tua yang dulu menyimpan emas, kini menyimpan kenangan. Potret anak-anak yatim, surat ucapan terima kasih dari ibu-ibu kampung, dan kartu gambar dari cucu-cucu kecil. Marni menutup karung itu perlahan, lalu berbaring. Angin malam meniup gorden bambu. Di luar, dunia tetap berjalan. Tapi di sudut kampung kecil di Wonogiri, seorang perempuan tua telah menanam warisan tak ternilai. Cinta, kepercayaan, dan makna hidup sejati. Senja kembali merayap di kampung Wonogiri, melukis langit dengan semburat jingga yang perlahan memudar menjadi ungu. Angin berembus lembut melewati rumpun bambu di belakang rumah, mengirimkan aroma tanah basah dan daun pisang yang baru dipetik. Di beranda rumah kayu tua yang kini penuh canda tawa, Nenek Marni duduk di kursi rotan kesayangannya, memandangi halaman tempat cucu-cucunya bermain. Di dekat kakinya, karung tua yang dulu menjadi simbol kemiskinan kini beristirahat dengan damai. Kosong namun syarat makna. Anak-anak berlarian, membawa layang-layang dari kertas minyak warna-warni. Suara mereka melengking, menembus udara sore, bercampur dengan bau tempe goreng dari dapur dan wangi teh tubruk yang baru diseduh. Marni tersenyum, senyum yang lembut, penuh kedamaian dan pengertian. Wajahnya menua dengan indah, penuh garis cerita dan ketabahan yang dilalui selama puluhan tahun. Ia menoleh ke samping. Di meja kecil, terdapat setumpuk surat ucapan terima kasih dari anak-anak panti asuhan, dari ibu-ibu koperasi, dari kepala desa, dan bahkan dari Roni, pemuda yang dulu nyaris merampas segalanya, tapi kini menjadi relawan tetap di taman baca desa. Semua surat itu tertulis dengan tangan, sederhana, tapi penuh ketulusan. Marni mengambil satu surat, membacanya perlahan. Tinta biru memudar, tapi maknanya tetap tajam. Nenek Marni, terima kasih karena percaya bahwa orang seperti saya masih bisa berubah. Dari emas nenek, saya tidak hanya melihat harta, tapi hati.
Tangannya mengusap huruf-huruf itu pelan, seakan menyentuh jiwa yang mengalir dari setiap kata. Ia menarik napas dalam. Udara sore terasa sejuk, bersih, dan penuh harapan. Di hadapannya, Intan duduk bersila, mencatat sesuatu di buku besar. Nenek, koperasi minggu depan mau ada pelatihan lagi. Nenek ikut. Marni tertawa pelan. Nenekmu ini sudah tua, tapi kalau bisa duduk di pojok dan lihat kalian belajar, itu sudah cukup. Intan menatap neneknya dengan mata yang hangat. Kalau nanti kami besar, kami akan teruskan semua ini. Marni mengangguk. Kalian tidak harus menjadi kaya, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Itu lebih penting. Hidup nenek Marni bukan berubah karena emas, tapi karena bagaimana ia memperlakukan emas itu. Di tangan orang yang tamak, harta bisa jadi kutukan. Tapi di tangan yang tepat, ia bisa menjadi jembatan. Jembatan menuju cinta, pengampunan, dan perubahan. Ia tak pernah menyangka bahwa karung tua, yang dulu hanya berisi bayam dan singkong, yang dipanggul dengan pundak rapuh, akan menjadi saksi dari perjalanan yang luar biasa. Dari tempat yang hina, menuju panggung kehormatan. Dari suara yang pernah dibungkam, menjadi gema yang membangkitkan semangat desa. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah, hati. Marni tidak menjadi orang lain. Ia tidak memakai emas untuk membeli rumah mewah, tidak pergi ke luar negeri, tidak membangun tembok tinggi. Ia justru membuka pintu lebih lebar, memanjangkan meja lebih banyak, dan mengulurkan tangan lebih dalam. Ia membagikan bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kepercayaan jauh lebih langka daripada kekayaan. Di tengah banyak perubahan, satu hal yang ia pegang teguh adalah makna keluarga. Ia mengajak anak-anaknya pulang, bukan untuk menunjukkan kekayaan, tapi untuk menyatukan kembali apa yang pernah retak. Ia mempertemukan cucu-cucunya dengan akar mereka. Ia mewariskan bukan perhiasan, tapi keteladanan. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Marni bangun diam-diam. Ia membawa karung tuanya ke halaman belakang, di mana berdiri pohon jati yang dulu ditanam bersama almarhum suaminya. Di bawah cahaya rembulan, ia menggali tanah perlahan. Lalu, ia masukkan karung itu ke dalam peti kecil, dan menutupnya rapat. Ia tidak mengubur harta, ia mengubur ganeng. Ganeng Chua Fet Tuong, Ganeng Chua SC Giu, Ganeng Chua Tan Kin. Ong Kong Mun Kak Chow Chua Min Seng Teo Dui Fang. No, saat menimbun tanah terakhir, ia menepuknya pelan. Tidurlah, tugasmu sudah selesai. Ngai Hom Sao, An Ngoi Truok Na, Nin Cem Cem Fao Neng Da Tredang Tuoi Kei. Ben Chan Ko, Intan Mang Teo Mot Chun SH Petak, Cadi dan Sah Kak Bami Mun Bet Du Kin Doan. Tu Sa, Am Tan Chua Gamelan Luyen Tep Fang Len Tu Hoi Trung Lang. Neng Koncim Bei THP, Famui Kecua, Hien Tai S. Bahagia itu sederhana. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak haus tepuk tangan. Ia hanya ingin hidup berguna dan mati dengan tenang, meninggalkan dunia sedikit lebih baik dari saat ia datang. Cerita Nenek Marni adalah tentang keteguhan di tengah keraguan, tentang keberanian menghadapi penghinaan, dan tentang kekuatan memberi ketika kita sendiri tak punya banyak. Ia membuktikan bahwa yang membuat seseorang dihormati bukanlah pakaian, bukan harta, tapi pilihan-pilihan kecil yang lahir dari hati. Ia memilih untuk tidak dendam. Ia memilih untuk mengampuni. Ia memilih untuk berbagi. Dan dalam setiap pilihan itu, ia mengukir warisan yang tak bisa dihitung dengan gram atau karat. Di usia senjanya, ia tidak hidup dalam ketakutan. Ia hidup dalam pengaruh. Pengaruh dari satu orang yang dulu hanya dilihat sebagai gelandangan, tapi kini dipanggil dengan penuh hormat sebagai ibu kampung. Langit mulai berubah warna, senja kembali datang, seperti setiap hari. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, langit tidak hanya menyambut malam, ia menyambut sebuah akhir, dan juga permulaan baru. Di halaman rumah, Marni duduk tenang. Di sampingnya, Intan menyender, setengah tertidur. Di tangannya, buku kecil dengan tulisan, "Warisan nenek, bukan emas, tapi hati." Marni memeluk cucunya erat. Dalam hati, ia berdoa, bukan lagi untuk kekuatan, tapi untuk keberlanjutan.
Untuk cinta yang terus mengalir, bahkan setelah ia tak lagi ada. Dan di saat terakhir matahari menghilang di balik bukit, suara hatinya berbisik. Terkadang, kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita capai, tapi tentang siapa yang masih bisa kita ajak berbagi.